Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Rika Endah Nurhidayah. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama diskusi tentang terapi komplementer. Di dalamnya kita akan membahas apa itu terapi komplementer, siapa saja yang berhak untuk memberikan terapi komplementer, pada siapa saja terapi komplementer diberikan, apa saja jenisnya, dan bagaimana nanti relevansinya atau implementasinya bila kita kaitkan dengan terapi paliatif, di mana terapi komplementer menjadi salah satu alternatif. Kita akan mulai dari apa itu terapi komplementer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengobatan komplementer dikatakan sebagai usaha memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, dan perawatan penyakit. Komplementer sendiri didefinisikan sebagai melengkapi atau menyempurnakan. Maka terapi komplementer bisa kita analogikan sebagai cara penanggulangan penyakit sebagai pendukung pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis. Jadi terapi ini memang bukan terapi medis. Sedangkan menurut WHO, terapi komplementer didefinisikan sebagai pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Maksudnya begini, jamu itu adalah salah satu pengobatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Dari zaman dulu nenek moyang itu jamu sudah ada. Dan kalau kita misalnya pegel, kalau kita misalnya sakit lambung, kita minum kunyit, misalnya kalau kita batuk, kita menggunakan ramuan yang mengandung jahe, kencur, seperti itu. Dan itu merupakan kearifan lokal, ya, local wisdom dari Indonesia. Nah, maka menurut WHO, jamu untuk negara Indonesia tidak bisa dikategorikan sebagai terapi komplementer, tapi dia masuk ke dalam kelompok terapi tradisional atau pengobatan tradisional. Nah, apa itu pengobatan tradisional? Pengobatan tradisional adalah pengobatan yang sudah digunakan secara turun-temurun pada suatu negara. Nah, bila kita berada di Filipina atau di Malaysia, maka jamu masuk ke dalam kategori terapi komplementer. Karena jamu bukan merupakan kearifan lokal di sana. Bisa dipahami perbedaannya ya. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan daripada terapi komplementer. Tujuan daripada terapi ini atau pengobatan komplementer adalah memperbaiki fungsi sistem. Sistem apa? Sistem kekebalan dan pertahanan tubuh yang bertujuan untuk menyembuhkan diri yang sedang sakit. Atau pernah kita dengar istilah self-healing. Maka dengan konsep self-healing ini sebetulnya tubuh memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Oleh karena itu, kita harus mau memenuhi kebutuhan tubuh, misalnya dengan nutrisi yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, aktivitas kita juga yang cukup, tidur kita yang memadai, serta perawatan yang tepat. Jadi bukan berarti, ya sudah, saya sudah memilih terapi komplementer,
saya tinggal berserah diri, tidak begitu gitu. Ingat ke konsep awal bahwa terapi komplementer bukan terapi medis konvensional. Namun ketika kita memilih terapi komplementer, kita harus punya tujuan bahwa kita ingin sembuh dengan cara yang alami misalnya atau cara non medis dengan cara mempertahankan salah satunya sistem kekebalan pertahanan tubuh dengan teknik-teknik yang tidak berhubungan dengan medis. Ya. Jadi itu tidak akan sembuh begitu saja gitu. Kenapa? Kalau kita hubungkan dengan homeostasis atau sistem keseimbangan dalam tubuh, maka tubuh sebetulnya akan melakukan kompensasi ketika ada masalah dalam tubuh kita. Namun kita harus punya awareness, jangan sudahlah, saya sudah lakukan ini, saya sudah coba itu, tidak begitu berserah diri seperti itu gitu. Kita juga harus punya effort, harus punya usaha bagaimana sistem kekebalan tubuh kita juga baik, tentu salah satunya dengan memenuhi semua kebutuhan tubuh itu. Jadi tak ada pengabaian di sini ya. Telah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Kenapa itu diatur? Agar tidak menjadi salah kaprah. Jadi diingatkan kembali bahwa terapi komplementer yang ideal adalah mendukung terapi medis. Jadi bukan bertentangan. Itu yang harus diingat ya. Nah, balik ke Permenkes, bahwa di dalam Permenkes disampaikan pengobatan komplementer tradisional alternatif adalah pengobatan non-konvensional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas tinggi berdasarkan ilmu pengetahuan biomedis, namun belum diterima dalam kedokteran konvensional. Jadi ketika kita cerita komplementer, misalnya baik nanti contohnya akupuntur, itu kan tetap mereka akan belajar bagaimana anatomi fisiologi secara general, walaupun tidak sespesifik yang dipelajari orang kesehatan. Namun tetap juga harus diingat bahwa terapi komplementer belum diterima dalam konteks kedokteran konvensional, akan tetapi pelaksanaannya tetap harus sinergis dan terintegrasi dengan pelayanan pengobatan konvensional dengan tenaga pelaksananya bisa dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan lain yang memiliki pendidikan dalam bidang pengobatan komplementer tradisional alternatif. Jadi tadi yang diatur Permenkes bahwa orang-orang yang terlibat dalam terapi komplementer harus memiliki pendidikan terstruktur ya pada slide sebelumnya dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Saya tidak punya latar belakang apapun, terus saya ingin menjadi seorang terapi komplementer. Kenapa? Karena berikutnya dipaparkan bahwa pelaksanaan terapi komplementer harus sinergis dan terintegrasi dengan pelayanan pengobatan konvensional, bukan malah bertentangan gitu ya. Dan pelaksanaannya juga nggak sembarangan. Di sini disampaikan bisa ada dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan lain. Berarti setidak-tidaknya mereka punya basic di bidang kesehatan. Maka terapi komplementer tradisional alternatif ini dapat diselenggarakan secara sinergis dan terintegrasi dan harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui sebuah pengkajian.
Terapi komplementer terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan perkembangan zaman. Akan tetapi perlu diingat bahwa tetap sampai saya sharing tentang topik ini bahwa terapi komplementer masih belum diterima dalam konteks kedokteran konvensional. Oleh karena itu, agar terapi komplementer yang terus berkembang ini sejalan dan mendukung program pengobatan kedokteran konvensional, maka pemerintah perlu mengaturnya. Maka keluarlah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076-Menkes-SK-2003 tentang pengobatan tradisional dan Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 1109-Menkes-Per-10-2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan, tentang jenisnya, tentang tenaga pelaksana, termasuk tenaga asing. Jadi keberadaan tenaga asing dalam terapi komplementer sudah diatur dan dibenarkan dengan Kemenkes tadi, ya. Berikut adalah beberapa terapi komplementer berdasarkan beberapa sumber yang bisa menjadi alternatif dalam mengkombinasikan terapi yang mendukung terapi medis. Ingat ya, jadi ini bukan terapi utama, namun diasumsikan dapat mendukung terapi medis. Yang pertama adalah aromaterapi. Aromaterapi adalah terapi yang menggunakan minyak hasil ekstraksi dari tanaman dan bunga. Sering juga dikenal dengan nama minyak esensial atau minyak atsiri. Larutan minyak ini biasanya dicampur atau diencerkan, atau beberapa memang langsung digunakan. Dapat dihirup, dapat juga untuk pijat, dapat juga dioleskan sebagai krim pada area-area tertentu, atau ditambahkan ke dalam air saat mandi. Ada juga yang diteteskan ke air panas kemudian dihirup gitu ya. Umumnya aromaterapi memang untuk relaksasi, meredakan gejala atau penyakit tertentu, sakit kronis, stres, cemas, depresi, gangguan pencernaan yang biasanya berhubungan dengan asimptomatik juga ya. Jadi kadang-kadang ada masalah psikologis, gangguan kognitif, infeksi kulit. Beberapa aromaterapi juga sudah mulai dilakukan dari hasil penelitian untuk mengurangi nyeri. Contohnya untuk persalinan atau pada pasien-pasien kondisi lain, termasuk di dalamnya misalnya pasien kanker atau pasien-pasien lainnya. Bukti khasiat dari aromaterapi masih terus diteliti dan sudah cukup banyak hasil penelitiannya dengan berbagai setting penyakit tentunya yang berbeda-beda. Dan disarankan tetap saja ketika kita akan melakukan terapi ini, walaupun sederhana, berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan sebelum menggunakan terapi aromaterapi ini atau minyak esensial. Karena ada beberapa minyak esensial atau minyak atsiri dapat menyebabkan efek samping. Sebetulnya itu ya, yang efek samping yang tidak diharapkan. Namanya efek samping berarti efek di luar efek terapi. Pilihan terapi komplementer yang kedua dan cukup favorit dan populer yaitu akupunktur. Akupunktur ini merupakan terapi tradisional dari Cina kuno. Dia menggunakan jarum yang sangat halus, tipis, yang ditusukkan ke
tubuh pada titik-titik tertentu. Tujuan daripada akupuntur adalah mengembalikan keseimbangan energi di dalam tubuh. Salah satu terapi komplementer yang paling terkenal ini cukup banyak penggemarnya ya. Terapi akupuntur ini diantaranya ditujukan untuk sakit dan nyeri seperti nyeri kepala, migrain, nyeri punggung, nyeri lutut, nyeri leher, dan nyeri rahang. Beberapa juga digunakan untuk terapi pos operasi, kemudian kemoterapi, kecanduan pada zat-zat tertentu, kemudian adanya indikasi sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome, asma, stroke radang sendi, gangguan usus, dan gangguan kandung kemih. Akupuntur cukup aman. Sampai saat ini memang jarang terlaporkan ada efek yang luar biasa gitu ya, maksudnya yang aneh yang tidak diharapkan dari terapi akupuntur ini. Namun tetap yang harus diingat bahwa akupuntur hanya boleh dilakukan oleh praktisi yang terlatih. Dan sekedar informasi tambahan bahwa sekarang akupuntur sudah menjadi salah satu spesialisasi dalam profesi dokter Indonesia. Jadi mulai welcome ya, karena mungkin sudah dapat dirasakan manfaatnya. Jadi ada beberapa dokter yang memang mengambil spesialisasi atau mendalami teknik terapi ini. Yang ketiga, homeopati. Homeopati merupakan salah satu jenis terapi komplementer yang diciptakan oleh Samuel Hahnemann pada abad ke-18. Teori yang mendasarinya adalah orang sakit dapat disembuhkan dengan menggunakan efek pantulan substansi yang dapat menghasilkan gejala sakit pada orang sehat. Jadi ingat ya, kuncinya orang sakit disembuhkan oleh satu benda yang menyebabkan sakit pada orang sehat. Contohnya adalah pada konsep yang mereka terapkan. Jadi mereka punya dua prinsip yang mereka pegang, yaitu like cure like dan law of minimum dose. Yang like cure like maksudnya praktisi homeopati percaya bahwa gejala penyakit bisa disembuhkan dengan bahan alami yang bisa menimbulkan efek serupa pada orang sehat. Contohnya alergi dengan gejala mata berair. Nah, pada orang sehat, mata berair dapat disebabkan salah satunya oleh bawang merah. Maka, bawang menurut konsep homeopati akan dimasukkan dalam pembuatan obat-obatan homeopati untuk alergi dengan gejala mata berair. Paham ya? Ya, kesannya memang seperti tidak masuk akal, tapi begitulah konsep yang mereka kembangkan. Yang kedua, prinsipnya adalah law of minimum dose. Jadi praktisi homeopati juga percaya bahwa semakin kecil dosis yang diberikan, pengobatan yang dijalani akan semakin efektif. Contoh dengan kasus yang tadi, pada alergi dengan gejala mata berair, maka bawang yang digunakan, bawang merah, untuk pembuatan obat itu sangat minimal, seminimal mungkin gitu. Dan praktisi homeopati mengklaim penyakit-penyakit lain yang dapat disembuhkan. Di antaranya ada eksim, ada kondisi depresi, ada kecemasan, gejala menopause, alergi, masalah pada usus seperti Crohn's disease dan irritable bowel syndrome, radang sendi, asma, migrain, dan sakit kepala. Apapun itu alternatif komplementer yang menjadi pilihan kita, tetap saja saya sarankan untuk konsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan lain. Sehingga dengan informasi yang cukup,
keputusan yang kita pilih adalah keputusan yang terbaik. Yang keempat, pijat. Pijat sama dengan terapi komplementer nomor 1 dan nomor 2 sudah cukup populer ya. Terutama pada anak-anak nih. Kadang-kadang ketika anak-anak demam atau batuk, beberapa orang tua lebih memilih baby massage ya untuk terapi daripada menggunakan obat-obat tertentu. Ya kita hargai saja, itu merupakan pilihan yang tentu saja tetap ada efek yang diharapkan, baik efek terapi maupun efek samping ya. Nah, pijat sebagai terapi komplementer melibatkan atau memanipulasi jaringan lunak di tubuh. Karena kita akan melakukan palpasi ya atau penekanan pada area-area tertentu. Seringnya pijat memang dilakukan dengan tangan, walaupun beberapa sudah mulai menggunakan alat bantu. Misalnya karena tubuhnya terlalu keras atau terlalu kuat, maka dia menggunakan alat tertentu, jadi akhirnya nanti mirip seperti acupressure ya, penekanannya dengan alat tertentu. Namun tetap kekuatan kecenderungan memang penggunaan tangan yang lebih optimal ya. Tujuan utamanya adalah merilekskan tubuh, walaupun pijat ini dipercaya mampu membantu mengurangi rasa sakit. Ya, jadi beberapa ada yang menggunakan pijat untuk terapi sakit. Pijat juga bermanfaat untuk otot yang sakit, sakit punggung, fibromialgia. Terutama sih kalau orang bilang naik betis atau pegel-pegel, biasanya itu ya. Karena itu berhubungan dengan otot itu karena terlalu tegang saat kita bekerja atau bekerja yang berlebihan atau aktivitas yang berlebih, sehingga kita butuh merelaksasikan kembali otot-otot tersebut ya. Terapi komplementer yang kelima adalah chiropraktik. Terapi ini mungkin masih agak asing ya di kita, namun sudah ada. Chiropraktik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata share dan praktos, yang berarti tindakan yang dilakukan oleh tangan. Chiropraktik ini adalah tindakan yang memanipulasi tulang belakang guna mengatasi ketidaksejajaran yang terjadi. Jadi intinya biasa chiropraktik ini lebih fokus pada vertebra ya, atau tulang belakang gitu, mulai dari leher sampai sakrum di bawah. Nah, pertama kali diperkenalkan oleh Daniel David Palmer. Nah, Didi Palmer ini melakukan chiropraktik yang pertama kali tentu berdasarkan ilmu kedokteran, diantaranya anatomi dan fisiologi tubuh gitu. Jadi nggak sembarangan. Seseorang yang tidak paham dengan anatomi fisiologi tubuh, terutama terkait dengan vertebra, itu bahaya sekali efeknya gitu ya. Nah, pada tahun 1985 bulan September, Didi Palmer melakukan praktik chiropraktik pada pasien tunarungu yang mengeluhkan nyeri di bagian punggung belakang. Nah, pasien ini setelah diberikan terapi merasakan keluhan nyerinya berkurang. Maka sejak itu chiropraktik sebagai terapi komplementer terus berkembang. Chiropraktik ini biasa dilakukan pada kondisi-kondisi misalnya nyeri punggung, kemudian osteoartritis karena aktivitas fisik yang berlebih atau over capacity ya, daripada kapasitas dia seharusnya misalnya, atau juga pada nyeri leher yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi misalnya tiba-tiba nyeri pada tengkuk gitu, atau memang yang sudah ada bawaan sejak kecil, ada masalah pada tulang belakang atau vertebra ini ya. Nah, apapun itu, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kita sebelum memilih terapi komplementer yang manapun dianjurkan untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Ingat ya, terapi komplementer bukan syarat yang utama, tapi dia keberadaannya mendukung terapi medis konvensional. Terapi komplementer yang keenam adalah osteopati.
Osteopati ini merupakan terapi komplementer yang melibatkan penggunaan tangan yang bekerja untuk sendi, otot, dan tulang belakang. Jadi hampir mirip-mirip sih dengan chiropraktik ya, cuman chiropraktik fokus pada tulang belakang. Sementara osteopati sedikit lebih luas jangkauannya. Nah, praktisi osteopati ini memang tadi mengandalkan tekanan ringan pada jaringan-jaringan lunak hingga pukulan-pukulan dengan kecepatan tinggi pada tulang sendi. Jadi sebagian orang melihat bahwa teknik ini lebih mirip pijat biasa, atau ada juga yang menyangka bahwa teknik ini lebih mirip terapi melalui telapak tangan gitu, yang memusatkan perhatian pada penyesuaian tulang sendi. Nah, terapis atau praktisi osteopati ini biasanya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu seperti dokter, akan tetapi tidak akan pernah mengeluarkan resep atau advice untuk operasi. Terapinya biasanya singkat. Di awal-awal terapi biasanya dilakukan antara 30-60 menit. Namun untuk terapi berikutnya biasanya cukup 20-30 menit saja. Dan ini merupakan terapi yang series atau berkala, biasanya dilakukan antara 3-6 kali. Tetap yang utama kita harus kembali konsul dengan dokter. Yang perlu diingat bahwa terapi komplementer adalah terapi yang menunjang tindakan medis konvensional ya. Jadi jangan justru terapi yang dilakukan malah bertolak belakang. Yang terakhir adalah yoga. Jadi hanya 7 terapi komplementer yang saya paparkan di sini, namun nanti ada lagi terapi yang lain seperti Ayurveda atau teknik-teknik lainnya. Namun pada saat ini saya fokuskan pada 7 ini saja. Nah, yoga merupakan terapi yang didasarkan pada filosofi India kuno. Jadi gerakan yoga juga dirancang sebagai jalan untuk menuju pencerahan spiritual. Jadi awalnya kayak lebih fokus untuk spiritual gitu ya. Dan kini yoga populer sebagai bentuk latihan dan manajemen stres karena fokusnya adalah pada konsentrasi. Banyak para pakar sepakat bahwa yoga yang teratur dapat memberikan manfaat kesehatan, kebugaran tubuh, dan pengendalian tekanan darah. Karena kan dengan fokus, positive thinking, konsentrasi, tidak banyak pikiran, otomatis stresor-stresor yang berefek terhadap tekanan darah itu berkorelasi positif ya. Jadi kalau kita memang sudah lebih nyaman, maka tekanan darah juga cenderung normal. Logikanya seperti itu ya. Yoga berkonsentrasi pada postur dan pengaturan napas. Beberapa terapi komplementer yoga ini menganggap bahwa yoga memang terbukti ampuh untuk mengatasi gejala tertentu ya. Jadi tidak semua penyakit, ingat ya. Kalau melihat ke beberapa manfaat, memang itu lebih kepada hal-hal yang bersifat kebugaran, tekanan darah, stres, atau relaksasi gitu. Terapi apapun yang perlu diingat, jadi yoga kah atau yang lainnya, dari 7 yang saya paparkan, tetap kita harus memilih terapi tersebut adalah sebagai pendamping yang akan menunjang proses terapi medis kita, bukan tujuan utama dari terapi tersebut ya. Oke, itulah yang perlu saya sampaikan tentang terapi komplementer sebagai alternatif dalam pencarian terapi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran yang lain.